Haleluya. So, kita akan sambung kepada message Yosua, saudara. Tapi sedaya upaya pada hari ini, saya mau membawa kita dengan satu pemahaman begini, saudara. Yang pertama kali, bila saya menyampaikan ini bukan mau memberitahu itu adalah Anda. Tetapi kita mau belajar pada hari ini, saudara. Apa cabaran, bukan saja setakat cabaran, apa musuh yang dihadapi oleh Yosua dan orang-orangnya sebelum mereka ataupun semasa mereka memerangi tanah perjanjian, saudara. Nah, mari kita melihat pada hari ini mengapa saya harus sampaikan message ini, saudara. Karena hari ini adalah hari yang sangat jahat. Dan hari ini juga adalah hari yang sangat berbahaya. Bila saya kata jahat pada hari ini, itu juga memberitahu kepada kita bahwa hari ini juga sesuatu hari yang sangat berbahaya. Ikut keluar daripada rumah, bahaya. Masuk MRT, LRT, bahaya. Jadi kita keluar di tempat masyarakat, yang ada masih ada lagi COVID. Ya, 2 minggu yang lalu, hampir semua kita pemimpin kita diserangi oleh COVID. Wah, saya kata pun ini luar biasa. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, nah cabaran-cabaran ini, Tuhan berkata semakin hari bukannya semakin kurang, tetapi semakin banyak. Jadi dalam beberapa minggu ini saja kita tengok perkembangan di Borneo, saudara. Di tempat kita. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi apabila ada satu penubuhan universiti agama teman kita mau ditubuhkan di Sarawak, saudara. Saya rasa ini satu peperangan yang sangat luar biasa. Mereka semakin gairah, saudara, untuk melakukan sesuatu bagi tanah kita di Sarawak khususnya. Tapi kita masih tidur lagi, saudara. Kita tidak membangkitkan iman kita. Jadi kalau ini terjadi, saudara, wah, sabaran kita semakin berat, cabaran kita semakin sukar. Bukan itu saja, penagihan dada dalam kalangan wanita-wanita. Gadis-gadis semakin meningkat di tempat kita. Ini cabarannya, saudara. Tidak terhitung lagi yang wanita, yang lelaki, saudara. Dan tidak terhitung lagi berapa orang kita yang datang ke Semenanjung pada hari ini. Mereka dibukakan dengan cabaran yang semakin berat. Tempat beribadah, tempat tinggal, tempat kerja, di mana mereka berada pada saat ini, saudara, mempengaruhi kehidupan mereka. Tetapi apa janji Tuhan bagi Anda dengan saya, bagi anak-anak sulung, bagi orang Sabah, Sarawak, suku bangsa yang ada di tempat ini, India, Cina, dan semuanya ini pada hari ini, saudara. Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, katakan tanah perjanjian. Tuhan menjanjikan sepanjang kita belajar Yosua ini, saudara, dia memberikan satu janji bahwa Anda dengan saya memiliki 3 perjanjian Tuhan. Yang pertama, Anda adalah milik Tuhan. Anda adalah ahli warisan bagi Allah. Yang kedua adalah Anda adalah biji benih Tuhan. Dan biji benih ini harus bertumbuh. Biji benih ini harus dibangkitkan. Harus menghasilkan buah yang luar biasa. Amin semuanya. Dan yang ketiga, dia mau memberkati Anda dengan saya. Amin semuanya, saudara. Nah, mari kita lihat pada hari ini, apa 7 musuh penghalang ini, saudara. Tapi pada hari ini kita akan melihat hanya 3 saja. Dan minggu depan kita akan sambung yang keempat. 4 lagi bahagiannya. Jadi apa itu roh Kanaan, saudara? Kita lihat di sini. Kita baca sama-sama 2-3. Kejadian 9. Kutukan terhadap Kanaan. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Hem, dan Yafet. Ada Sem di sini. Hem ialah bapak kepada Kanaan. Wah. Ini bapak kepada Kanaan. Mereka bertiga itu ialah anak-anak Nuh dan leluhur bagi penduduk di seluruh bumi. Nuh menjadi petani dan dia mula-mula menanam kebun anggur. Apabila dia minum air anggur lalu mabuk, bertidurlah dia dalam keadaan telanjang di dalam kemahnya. Hem, ayah Kanaan yang terlihat aurat ayahnya itu, berceritakan kepada kedua-dua orang saudaranya yang berada di luar. Nah, kita lihat cerita ini, saudara. Apa yang terjadi kepada Hem, ini cerita ini selepas banjir yang besar, saudara, mereka, keluarga Nuh ini diselamatkan oleh Tuhan dan Nuh mulai bertani. Nah, apa yang terjadi pada peristiwa ini? Dia mabuk, saudara. Tapi apa yang Hem buat? Dia menceritakan, dia memperlekehkan, dia memperkecilkan bapaknya, saudara. Bukan dia melindungi, menyembunyikan bapaknya, saudara, tapi dia memperlekehkan bapaknya.
Dia melihat bapaknya itu, oh dia ini tidak berguna, dia ini memberikan teladan yang tidak bagus, memberikan teladan yang tidak baik. Jadi kita lihat dalam ceritanya apa tindakan bapaknya, saudara, kita lihat di sini. Maka Sem dan Yafet mengambil sehelai pakaian lalu menyangkutnya kepada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan secara mengundur dan menutupi aurat ayah mereka. Ya, apa yang dibuat oleh Sem dan Yafet adalah mereka melindungi bapak mereka, mereka menutupi bapak mereka. Mereka tahu bapak mereka telanjang karena dia mabuk, saudara. Tapi mereka melindungi, mereka memelihara, mereka mengasihi bapak mereka. Tapi apa yang dibuat oleh Hem, saudara? Mereka menghadapkan muka masing-masing ke arah yang membelakangi tubuh ayah mereka. Lantas mereka tidak melihat aurat ayah mereka. Ketika Nuh sadar daripada pengaruh air anggur itu, tahulah dia tentang apa yang dilakukan oleh anak bungsunya kepadanya. Maka berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Terkutuklah Kanaan. Dia akan menjadi hamba daripada segala hamba bagi saudara-saudaranya. Jadi pada hari ini, saudara, tempat tanah perjanjian itu harus diambil adalah tanah Kanaan. Tanah yang sudah dikutuki, saudara. Tanah yang tidak memiliki berkat. Tetapi Tuhan memberitahu kepada orang Israel untuk memerangi tanah Kanaan ini, saudara. Karena itu adalah tanah perjanjian. Dengan satu syarat. Mereka harus menghapuskan semua bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian. Nah, kita lihat seterusnya, saudara. Apa yang terjadi dalam Ulangan 7:1-2? Baca sama-sama 2-3. Apabila Tuhan Allahmu membawa kamu ke negeri yang akan kumasuki serta duduki, Dia akan mengusir banyak bangsa dari hadapanmu. Yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ialah 7 jenis bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada kamu. Pada masa Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu, sehingga mereka kamu kalahkan. Hendaklah kamu menumpaskan mereka sama sekali. Jangan ikat perjanjian dengan mereka, dan jangan kasihanilah mereka. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel, apalagi kepada Yosua, saudara, menghapuskan semua 7 bangsa ini. Jangan tinggalkan sisa-sisanya mereka. Yang tua, yang kecil, yang muda. Setiap kali dalam peperangan oleh Yosua, saudara, Tuhan mengarahkan, memerintahkan kepada Yosua membunuh semuanya ini. Menghancurkan semua roh-roh Kanaan ini. 7 musuh utama ini, saudara. Nah, kita lihat pada hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, saudara, saya membawa kita merenung Kolose 3 ayat 1-3. Apabila saya menceritakan hari ini, saudara, bukannya memberitahu kepada Anda bahwa roh jahat itu lebih besar, lebih kuat daripada kita. Bukan, saudara. Tetapi saya mau beritahu, membuka mata rohani kita pada hari ini. Bahwa Anda memiliki roh yang lebih besar di dalam hidup Anda, di dalam diri Anda, saudara. Mengatasi 7 musuh yang ada di tanah Kanaan ini. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Jadi mulai hari ini, saudara, setiap pribadi kita lagi tidak diikat, tidak diserang, tidak dihantui, tidak dikecari oleh 7 musuh ini pada hari ini. Amin semuanya, saudara. Mari kita lihat pada hari ini posisi kehidupan kita apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, dengan demikian jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kamu apa, saudara? Sudah dibangkitkan. Apa maksudnya di sini, saudara? Kita sudah diangkat. Kita sudah menjadi milik Yesus. Maka kita tidak boleh disentuh lagi oleh apapun jenis roh yang ada di bumi ini, saudara. Gaya hidup kita, perkataan kita, cara kita menjalani kehidupan kita, cara kita beribadah, cara kita mengatur hidup kita dalam posisi kebangkitan. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Kemudian dia menulis, carilah perkara-perkara yang berkaitan dengan surga. Jadi Tuhan mengajak Anda dengan saya, memberikan perintah kepada kita, saudara. Untuk kita melihat hal-hal yang daripada surga. Hal-hal yang rohani, saudara. Bukan lagi melihat hal-hal yang di bumi ini. Jadi mengapa kehidupan kita terumbang-ambing secara rohani, saudara? Karena kita mengejar hal yang di dunia ini. Saya tidak berkata tidak boleh belajar sungguh-sungguh. Ya, sebagai seorang pelajar, saya belajar bersungguh-sungguh ya. Saya belajar pukul 3 petang sampai pukul 3 pagi. Karena zaman saya, kita bukan orang pandai, saudara. Kawan saya orang Cina belajar 1 jam dapat E.
Saya belajar 1 jam dapat I, saudara. Jadi apa yang saya buat? Saya belajar sungguh-sungguh. Orang belajar 1 jam, saya belajar 10 jam, saudara. Maka Tuhan memberkati saya di university. Saya masuk di University Malaya. Saya ada degree, saya sudah double master, saudara. Saya bekerja dengan baik. Tapi pada hari ini, saudara, sepanjang saya belajar, saya tidak pernah melupakan firman Tuhan. Saya mencari perkara-perkara yang di atas. Saya pergi beribadah, saya melayani Tuhan. Saya ikut K-group, saya pergi mencari abang dan kakak rohani. Kami berdoa di perpustakaan, di padang bola sepak sama kami latihan, saudara. Saya katakan pada hari ini, mencari hal-hal yang di atas. Tempat Kristus duduk sebelah kanan Allah. Posisi kita, saudara, bukannya berada di bawah ini, tetapi berada di atas. Katakan di atas, saudara. Jadi jika Anda berada di atas, mengapa kehidupanmu selalu diikat, ditakuti oleh perkara-perkara di bumi ini, saudara? Amin semuanya. Kalau posisi kita berada dengan Yesus di atas, saudara, otoritinya, kuasanya, rahmat kasih karunia daripada Allah. Kita berada di posisi Yesus di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, saudara. Mengapa kita memberikan hidup kita menjadi penjara ikatan di bumi ini, saudara? Pada hari ini, 2, tumpukanlah pikiran kepada hal-hal di sorga, bukan hal-hal di bumi. Karena kamu telah mati dan hidupmu, apa saudara? Tersembunyi. Di mana? Dalam Kristus. Maksudnya di sana Tuhan memelihara hidupmu, saudara. Apabila engkau sudah diselamatkan, engkau lahir baru, saudara. Tuhan memberikan rohnya di dalam hidup kita, saudara. Roh ini ada di dalam diri kita pada hari ini seperti ini. Bukannya size-nya, saudara. Tetapi hubungannya dalam hidupmu pada hari ini, saudara. Yang memeteraikan engkau menjadi anak Allah. Engkau tidak boleh disentuh oleh kuasa si jahat. Apabila engkau menyerahkan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Apa yang kau miliki? Engkau memiliki kehidupan. Katakan kehidupan, saudara. Tatkala kita berada di posisi yang di atas, kemudian kita tersembunyi di dalam Kristus, saudara. Maka kita memiliki kehidupan dalam Yesus. Tentu sekali cabarannya ada. Saya mengerti Anda yang belajar, saudara. Saya pernah hidup karena Maggi Mee. Breakfast Maggi, lunch Maggi, dinner pun Maggi, saudara. Jadi semua di loka, di asrama, semua Maggi Mee, saudara. Karena kita kekurangan uang. Saya juga buat kerja part time, saudara. Saya jadi waiter di hotel. Kita bertungkus lumus. Belajar bekerja. Dan bila saya tanya pelajar yang ada, Pastor, kami tidak pergi gereja. Kami buat kerja part time. Dia kata, saya mengerti, saudara. Saya mengerti semuanya ini. Tetapi apa yang kita lalui pada hari ini, saudara. Mari kita hafal Kolose 3 ayat 1 hingga 3 pada hari ini. Hidup saya tersembunyi. Katakan tersembunyi. Karena hidup yang tersembunyi ini, saudara, maka pada hari ini kau akan memiliki kemuliaan daripada Tuhan. Kemuliaan apa maksudnya, saudara? Tuhan akan membangkitkan rohanimu. Engkau bukannya menjadi ekor lagi, tetapi menjadi kepala, saudara. Engkau bukannya diukur oleh pendidikanmu. Engkau bukannya diukur oleh latar belakangmu. Engkau bukannya diukur siapa dirimu sebelum ini, saudara. Tapi engkau diukur sesuai dengan hubunganmu di depan Tuhan. Tuhan yang mengerti, percaya, katakan amin, saudara. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita seperti ini? Sepatutnya burung ini terbang tinggi. Dia posisinya di atas, di pokok-pokok, saudara. Tetapi kena sampai satu ketika dia digigit ataupun dia diterkam oleh kucing, saudara. Kenapa? Karena dia berada di bawah. Saya tidak pernah ada melihat kucing ada sayap. Ada kucing yang ada sayap, saudara.
Itu kucing ajaib namanya. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa kita selalu diterkam oleh kuasa-kuasa si jahat, saudara? Diikat oleh kuasa-kuasa si jahat. Dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik, saudara. Karena kita berada di posisi bawah. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Nah, mari kita lihat pada hari ini. Pada 31 hari bulan Agustus ini, saudara, 9:30 sampai pukul 4:30 petang, saya memohon meminta semua pribadi kita, tolong buat temu janji dengan Tuhan Yesus di tempat ini. Jadi kalau Anda ada first boyfriend, second boyfriend, first girlfriend, second girlfriend, girlfriend di Facebook, girlfriend di IG, girlfriend di Messenger, batalkan semuanya pada hari ini. Hanya bertemu dengan satu-satunya boyfriendmu yang luar biasa, Yesus Kristus pada 31 hari bulan Agustus ini. Amin semuanya, saudara. Nah, Anda ketawa-ketawa pada hari ini. Jangan-jangan itu betul, saudara. Di Instagram lain, di Facebook lain, jika itu ada pada hari ini, tiada perkataan simbolik, saudara. Anda harus bertobat. Amin semuanya, saudara. Semua pribadi kita melalui breakthrough pada bulan Agustus ini. Amin semuanya, saudara. Jadi pastikan Anda pada hari ini, book tempat ini, saudara. Karena kita mau belajar bagaimana kita berada di atas, bukannya berada di bawah, dihantui, saudara, diikat, ditakuti oleh roh-roh jahat yang berada di bumi ini, saudara. Jadi inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada Yosua. Apabila engkau memerangi tanah perjanjian, pastikan 7 bangsa ini dibunuh semuanya. Dimatikan semuanya. Apakah mereka taat, saudara? Tidak semua. Minggu depan kita akan lihat ini. Kenapa mereka kalah, saudara? Karena tidak semua yang bangsa ini mereka bunuh. Nah, mari kita lihat. Mengenal roh Kanaan. Baru introduction. Masa akhir zaman adalah masa yang sangat-sangat berbahaya, saudara. Jadi ada 2 jenis roh kegelapan. Yang pertama, roh Beelzebul. Yang saya katakan roh kenajisan. Yang kita akan huraikan semasa 31 Agustus ini nanti, saudara. Pastikan Anda hadir. Dunia sekarang ini menawarkan hal-hal yang najis di dalam di jari kita semata-mata, saudara. Apabila saya tukar handphone ini, saudara, wah, saya scroll macam-macam gambar yang keluar. TikTok lah, toktik lah, semua ada. Semua yang tidak ada pakaian. Yang saya tahu dunia ini penuh dengan pakaian. Tapi dalam Facebook banyak yang tidak ada pakaian. Betulkah tidak? Macam inilah orang-orang Facebook. Sudah kedapatan, sudah. Saya heran. Kenapa kurang bajunya? Mungkin baju size adik tidak ada. Pinjam size nenek. Pinjam size datuk. Semua tidak ada. Saya kata, wah, ini luar biasa. Di ujung jarimu ada roh kenajisan. Engkau klik saja pada hari dalam ibadah KKR. Engkau boleh menonton kenajisan, saudara. Maka imanmu pada hari ini bukan ditentukan oleh kehadiranmu dalam ibadah. Tetapi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Amin, saudara. Tetapi jika orang dalam ibadah pun boleh terpengaruhi, apalagi orang yang tidak ada dalam ibadah. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Jika orang yang mengikuti pelatihan, training, pranikah, perkawinan boleh jatuh, saudara. Apalagi yang belum. Jika orang yang mengalami pemuridan di depan Tuhan, tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apalagi yang tidak ikut pemuridan, saudara. Nah, maka pada hari ini sangat-sangat kritikal untuk kita membangun rohani generasi muda pada hari ini. Amin semuanya, saudara. Bukan semudah seperti dulu. Maka itu sebabnya pelajaran ini saya sampaikan, saudara. Walaupun agak berat. Yang kedua, roh Kanaan, roh-roh teritorial. Yang kita belajar pada 2 minggu ini, saudara. Yang pertama, sangat mengganggu kehidupan orang percaya. Bersifat ingin menjajah.
ingin mengontrol hidupmu, saudara. Itu adalah roh Kanaan. Maka itu sebenarnya Yosua, Tuhan beritahu kepada Yosua, 7 bangsa ini engkau harus hancurkan semuanya, termasuk anak-anak kecil. Seperti tidak ada belas kasihan. Tetapi karena Tuhan tahu, kalau bangsa ini masih hidup, orang Israel akan hancur semula. Sama dengan kita, saudara. Masih lagi pelihara boyfriend di IG, boyfriend di Facebook, lain-lain. Ada satu serupa sarukan. Ada satu lagi serupa, saya pun tidak tahu. Semua ada. Bila kita hubungi sekarang, ada orang nomor, ada 2 nomor, 3 nomor, 4 nomor, 10 nomor. Betul? Betul kan? Semua diam-diam. Kalau kita belajar dulu, saudara, diam itu adalah faham. Pada hari ini, mari kita lihat, saudara. Berpikir logik yaitu untung rugi. Apa untung saya melayani? Apa untung saya beribadah kepada Tuhan? Apa untung saya membaca Alkitab? Untung saja, saudara. Kalau rugi, dia tidak mau datang. Mari kita pergi penginjilan. Penginjilan. Dia tidak mau ikut. Apa untungnya? Tuhan Yesus mau bagi uang. Mulai kita mempersoalkan kebenaran. Mulai kita mempersoalkan pelayanan kita, saudara. Nah, mari kita lihat pada hari ini. Yang pertama, Yesus mengusir, 3 contoh dalam Alkitab. Yesus mengusir roh Kanaan. Yang pertama adalah Yesus mengusir pedagang-pedagang, saudara. Di rumah Tuhan, di bait Allah, orang berdagang menjual barang-barang perniagaan, saudara. Makan, minum, dan sebagainya. Dijadikan tempat berjualan. Maka pada hari ini, saudara, ini yang terjadi dalam rumah Tuhan pada waktu-waktu ini, saudara. Kita melihat gereja itu sepertinya rumah biasa. Gereja itu sudah tidak kudus lagi, sudah tidak menjadi tempat beribadah lagi, saudara. Kita datang ke gereja hanya acuh, tidak acuh. Kita tidak ada satu motivasi, ada satu motif yang benar. Kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Jadi jangan salahkan COVID-19, yaitu MCO 2 tahun yang lalu, saudara. Jangan salahkan ini. Karena Tuhan menguji iman kita pada hari ini, saudara. Apakah engkau memiliki iman yang sejati ataupun iman seorang pedagang? Apa yang mereka buat? Di rumah Tuhan mereka menjual demi keuntungan pribadi. Kalau ada di dalam diri kita, saudara, pada hari ini kita datang beribadah, hanya mau minta untung, hanya mau minta berkat daripada Tuhan. Itu adalah roh Kanaan, saudara. Yang kedua, Yudas menjual Yesus dengan apa? Uang lagi. Yang ketiga, hamba uang, saudara. Uang itu baik, amin. Uang itu berguna, saudara. Tidak ada uang, maka Anda tidak datang beribadah pada hari ini. Tapi cinta akan uang. Hamba akan uang. Uang mengontrol kehidupan kita. Itu adalah tentang penyembahan berhala. Itu menceritakan tentang mamon. Tentang hal dunia ini, saudara. Yang mengontrol kehidupan kita. Hanya karena studi, saya tidak pernah pergi ke gereja. Hanya karena kerja, maka saya tidak melayani Tuhan. Saya tidak beribadah kepada Tuhan lagi. Saya akan sentuh ini pada bulan September nanti, saudara. Bahwa kerja itu adalah penyembahanmu di depan Tuhan. Engkau membawa hidupmu, saudara. Sebagai orang yang sudah ditebus di depan Tuhan. Maka kerja itu adalah berkat Tuhan bagimu. Engkau tidak mengejar berkat itu, saudara. Tapi berkat itu mengejar hidupmu. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin. Nah, mari kita lihat pada hari ini. Yang pertama, rohid. Yaitu roh ketakutan. Oke, saya 15 menit. Wah, baru pengenalan yang tadi. Kalau tidak habis, tidak apa. Nah, yang pertama katakan ketakutan. Pada waktu ini, saudara. Hate adalah artinya rasa ngeri, takut, dan keganasan, saudara. Ada satu ketakutan yang menghantui jemaat Tuhan, orang-orang percaya maupun tidak percaya pada waktu-waktu ini. Apabila harga barang naik, semua orang takut. Apabila COVID-19, semua orang takut, saudara. Minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, ketakutan ini semakin hari semakin bertambah. Perundangan negara ini akan berubah.
Pilihan raya akan terjadi. Kepimpinan Sabah Sarawak akan berubah. Kepimpinan negara ini akan berubah, saudara. Harga rumah, harga kereta, banyak lagi naik, saudara. Kajian menulis bahwa 30% itu kenaikan. Tapi gaji kita tidak naik-naik, saudara. Nah, banyak ketakutan ini menguasai kita. Sehingga apa terjadi? Menghancurkan, dan ketakutan ini mengambil alih posisi kehidupan kita. Kita bekerja melalui kebimbangan dan ketidakpercayaan. Nah, ini yang menghantui kehidupan kita, saudara. Nah, ciri-cirinya pada hari ini. Kekhawatiran dan rasa cemas. Siapa yang khawatir pada hari ini, saudara? Khawatirmu tidak menentu. Malam tidak boleh tidur. Makan pun tidak kenyang walaupun 10 pinggan. Ada di sini, saudara. Mimpi selalu buruk. Selalu serangan jantung. Kajian menulis pada hari ini umur 30 tahun ke bawah meninggal karena serangan jantung. Takut, saudara. Nah, kita tidak mau ini terjadi kepada orang-orang gereja Tuhan, rumah Tuhan pada waktu ini. Jadi itu yang terjadi kepada Yosua. Lalu Tuhan mengingatkan Yosua, hendaklah kamu kuat dan kuat. Hendaklah engkau sentiasa kuat, kata Tuhan kepada Yosua apabila mereka berperang, saudara. Kenapa? Ketakutan ini menguasai orang-orang Israel. Maka kita tidak bergereja. Connect group cell tidak berjalan. Mesbah doa tidak berjalan. Persekutuan tidak berjalan. Kenapa tidak datang? Takut tidak ada uang. Takut apa? Takut LRT. Takut sibuk, saudara. Saya mau beritahu kita pada hari ini. Saya membaca tentang kesibukan Kuala Lumpur. Semenjak zaman Piremeli lagi, saudara. Kuala Lumpur ini sibuk, saudara. Jadi sibuk itu jangan menjadi alasan kita lagi. Bagi saya, kesibukan itu adalah roh ketakutan, saudara. Roh ketakutan yang menguasai kita. Kepanikan membeli dan menjual. Berpegang pada tradisi dan membawa kepada kematian. Nah, pada hari ini. Apa ketakutan kita, saudara? Saya boleh hurai dan hurai lagi. Tetapi inilah poin yang pertama yang Tuhan beritahu kepada Yosua. Hendaklah kamu kuat, be courageous. Engkau harus berani, kata Tuhan kepada Yosua, saudara. Mengalahkan ketakutan pada hari ini. Nah, kita lihat cara mengatasi roh ketakutan. Mengikat penguasa dan lepaskan damai sejahtera. Pada hari ini, saudara. Ada di antara kita ada ketakutan. Ketakutan bukan masalah, saudara. Ketakutan adalah roh jahat. Jadi pada hari ini, sebelum kau tinggalkan ruangan tempat ini, kita memastikan Anda menang atas roh ketakutan. Amin semuanya, saudara. Engkau mulai berani kembali bangkit menjadi orang yang percaya sesuai dengan Kolose 1-3 tadi. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Engkau berani kembali membaca firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan. Engkau mulai kembali berdoa di depan Tuhan. Amin semuanya. Kau mulai kembali berani menumpang tangan kepada orang sakit. Orang sakit itu sembuh adanya. Inilah roh yang diberikan kepada orang-orang Yosua, saudara. Untuk mengatasi ketakutan. Siapa yang takut gelap di sini, saudara? Jangan usir kegelapan, saudara. On supaya lampu itu terang. Amin semuanya, saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Sudahlah gelap. Guna selimut lagi tutup mata, tutup rambut, tutup kepala. Amin semuanya. Takut, saya takut. Bagaimana Anda mengalahkan kegelapan, saudara? Anda on lampunya, terang Tuhan. Amin semuanya, saudara. Mulai hari ini, semua ketakutan ini dikalahkan di dalam nama Yesus. Siapa takut tinggi di sini, angkat tangan, saudara. Sampai bila-bila Anda tidak balik Sabah Sarawak. Karena tidak ada kapal terbang yang selam, saudara. Semua naiknya di atas. Banyak ketakutan menguasai kita. Siapa takut mati di sini, saudara? Siapa takut hidup single di sini, saudara? Anda takut. Orang lain ada boyfriend, ada girlfriend. Kau takut. Sampai bila saya membujang. Baru umur 22 tahun. Pada hari ini, saudara. Kita akan belajar pada bulan ini.
Apa ini hidup benar sebagai seorang single? Amin semuanya saudara. Engkau dipanggil menjadi apa saudara? Menjadi wanita-wanita yang perkasa. Wanita-wanita bijak saudara. Sama ada Anda single ataupun berkawin, itu tidak ada bedanya saudara. Anda dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi saudara. Untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mempercayai pada hari ini dengan baik-baik wanita yang ada saudara. Virginity-mu itu adalah kepunyaan Tuhan. Jangan serahkan kepada berhala-berhala, nafsu-nafsu jahat di bumi ini saudara. Mengerti pada hari ini. Orang lain berkata coba-cobaan. Tapi saya berkata kepada hari ini, itu adalah ajaran sesat. Yang ada di tempat ini adalah kekudusan di depan Tuhan. Engkau memelihara hidupmu. Daripada remajamu saudara. Sampai ke remajaanmu. Engkau dikawinkan di dalam pernikahan yang kudus. Itulah pertama kali. Engkau menyerahkan keremajaanmu kepada Tuhan. Kepada suami. Kepada istri yang diberkati oleh Tuhan. Amin semuanya saudara. Nah pada hari ini, mari kita mengalahkan roh ketakutan ini pada hari ini. Amin. Baca sama-sama 2, 3. Jangan bimbangkan apapun dalam segala hal dengan berdoa dan memohon. Dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasilmu kepada Tuhan. Kepada Allah dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah kita lihat pada hari ini saudara, apa ini? 5 kunci kalahkan roh ketakutan. Yang pertama, kaji firman. Katakan kaji firman. Jadi bagi yang ada di tempat ini yang sudah membuat 4M saudara. Engkau meneruskan 4M. Sampai hari ini saya belajar itu 4M. 4M apa saudara? Menerima firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Kemudian melakukan firman itu saudara. Dan mendoakan firman itu. Dengan perkataan daripada mulutmu. Amin saudara. Tidak guna Anda melayani tanpa firman. Karena firman adalah suara Tuhan. Firman adalah tempat Tuhan berbicara kepadamu saudara. Ada 3 suara Tuhan. Yang pertama adalah firman Tuhan. Kalau engkau berkata, apa firman Tuhan? Tuhan bersuaralah kepada saya. Tuhan berkata, bacalah Kejadian sampai Wahyu. Kalau tidak cukup lagi saudara. Download semua firman Tuhan. Semua versi-versinya dalam handphonemu saudara. Termasuk Jawi. Tuliskan semuanya di sana. Dan guna firman Tuhan sound, ada suara saudara. Amin semuanya. Yang kedua, hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberikan firman Tuhan. Dan engkau menggunakan firman Tuhan itu. Right and righteous before God. Betul dan benar di depan Tuhan. Itu adalah hikmat. Yang ketiga, bisikan suara Tuhan. The whisper of the Holy Spirit. Kau mendengar daripada Tuhan. Hati nuranimu berkata, itu salah. Boyfriend, girlfriend dengan orang yang tidak percaya itu salah. Roh Kudus berbicara. Tapi kan bagus. Saya kawin-kawan dengan dia dulu. Baru dia bawa dalam Kristus. Itu sebabnya imanmu kertas saudara. Bukan Kristus. Kertas cepat dikoyak, cepat basah. Amin semuanya saudara. Imanmu dalam Kristus ataupun imanmu dalam kertas. Pada hari ini saudara. Kau kaji firman Tuhan, taat dan percaya. Seperti Daniel, berdoa dalam Roh Kudus. Pastikan Anda datang 31 hari bulan Agustus ini saudara. Orang merdeka, Malaysia merdeka. Anda akan merdeka di dalam Kristus. Amin semuanya saudara. Saya percaya kemerdekaan harus pertama kali dalam roh saudara. Bukan dalam pelayanan. Kemudian berdamailah dengan Allah penciptamu. Siapa yang masih berdendam dengan Tuhan pada hari ini? Engkau mengambil kekasihku. Mulai hari ini Tuhan. Saya tidak mau melayani lagi. Engkau berdendam dengan Tuhan. Mari pada hari ini, mari berdamai dengan Tuhan. Amin semuanya saudara. Yang kelima, berani untuk berubah. Engkau harus berani untuk berubah. Amin. Minggu lalu berani seperti Caleb saudara. Apapun yang orang kata saya akan berani, cabarannya saya akan berani.
Itu sebabnya bagi yang belajar, kata gagal itu tidak ada dalam hidupmu saudara. Engkau hanya perlu berani berubah untuk belajar. Amin semuanya saudara. Saya beritahu dengan anak saya. Saya suruh kamu belajar bahasa Cina. Bukan untuk kamu lulus dengan cemerlang. Tapi untuk kamu belajar apa yang belum pernah kamu buat. Semenjak kecil kamu belajar. Kamu membuat apa yang belum pernah kamu buat. Dan saya sebagai Bapak memimpin kamu. Apa itu breakthrough? Bahasa Inggris, bahasa Malaysia. Semua 90. 98, ada yang 100 mereka. Bahasa Cina. Merah. Wow. Tidak apa, merah itu adalah berani. Amin semuanya saudara. Mulai kau belajar apa maksudnya berada di bawah. Sebelum mereka berada di atas. Belajar untuk mengajar mereka. Kau berusaha. Belajar ulang kaji lagi. Do revision. Revision and revision and revision. The power of repetition. Tapi ramai anak muda pada hari ini baca firman Tuhan. Wah. Jadi dengar baik-baik pada hari ini. Yang lelaki, yang wanita. Pastikan Anda baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu sebelum Anda berkawin. Sebelum Anda lulus diploma, degree, pastikan Anda membaca Alkitabmu sampai habis. Maka engkau graduate dengan cemerlang. Jadi jangan bagi tahu saya berapa PNJK-mu semasa engkau lulus sudah. Beritahu, Pastor, saya sudah habis Alkitab Kejadian sampai Wahyu 5 kali. Puji Tuhan, engkau lulus, engkau dapat kerja, engkau terus kawin. Amin semuanya saudara. Simpan di hatimu saudara. Saya simpan itu di hati saya saudara. Saya harus selesaikan ini sebelum saya kawin. Saya mengambil certificate of ministry sebelum saya kawin saudara. Saya belajar. Amin semuanya. Mari kita baca sama-sama 2 Timotius 1. Allah tidak memberi kita apa? Roh ketakutan, tetapi kuasa, kasih dan tata tertib. Karena dia mau kita menjadi pemenang. Yang ketiga kita akan sambung nanti saudara. Roh girgasi. Katakan girgasi. Boros dan belaga. Nah izinkan saya sampaikan ini pada hari ini. Karena nota ini keras saudara. Artinya tinggal di tanah liat. Yang tidak mau berubah. Inilah saya. Saya adalah dari suku bangsa pahlawan. Memotong kepala 5 orang. Makan babi 5 ekor satu hari. Inilah saya, tengok saya punya tatu. Ini jurusan saya. Karena lihat saudara. Mereka ini sangat kuat. Mana orang Israel? Biar kami makan daging mereka. Ini orang Girgasi saudara. Kamu masuk ke tempat ini. Kami goreng bangsa ini. Kami BBQ mereka. Nah ini orang ini saudara. Yang sangat keras. Memboros, membazir. Bekerja melalui rasa bangga, berlaga, berasa diri paling penting, roh kesombongan. Mari kita lihat satu-satu saudara. Apa itu roh kesombongan saudara? Kita baca sama-sama 2-3. Kita perlu menang terhadap masalah kesombongan, keangkuhan. Dalam proses pemuridan, kita akan berhadapan dengan murid-murid ataupun jemaat yang mengalami masalah akar yang menjadi penyebab kepada masalah ini. Suruh ikut LTC dengan baik-baik saudara. Kita akan lebih keras lagi saudara. Kalau Anda tidak lulus LTC, Anda tidak boleh melayani. Karena bagaimana Anda tunduk kepada pelayanan? Anda boleh tunduk kepada kepimpinan. Kalau Anda belum dimuridkan saudara. Kita baca sama-sama 2-3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala fikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Keangkuhan, kesombongan adalah watak setan. Lucifer. Dia sombong, dia angkuh dari awal. Apa itu Lucifer saudara? Dia adalah ketua penyembahan. Ketua worship, praise and worship di surga. Dia mau lebih tinggi daripada Allah Bapa. Dia melawan Tuhan. Lalu Tuhan membuang dia daripada surga.
keangkuhan, saudara. Jadi banyak kali keangkuhan ini terjadi bagi orang-orang yang terlalu banyak talenta, saudara. Nah, untuk membuang roh kesombongan ini harus daripada muda lagi. Katakan muda lagi. Daripada setiap pribadi kita, saudara. Jangan sampai Anda sudah ada beranak 5, saudara. Baru Anda buang roh keangkuhan ini. Itu sebabnya ada boxing di rumah selalu suami istri. Terjadi penceraian. Anak lari daripada rumah. Nah, pada hari ini jika ada engkau yang lari daripada rumah, pastikan engkau datang pada 31 hari bulan Agustus ini, saudara. Karena Tuhan mau menyelesaikan hidupmu. Jika engkau lahir daripada satu keluarga yang bercerai, saudara. Tentu engkau sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi roh ini mengejar engkau, saudara. Menyebab engkau tidak mau belajar. Ada di antara kita berkata pada hari ini, Mama, Papa saya berdoa anak lelaki, tapi yang keluar anak perempuan. Maka engkau mengalami rejection. Engkau ditolak. Ataupun Bapak berkata, saya mau anak perempuan. Keluar anak lelaki, perangai seperti perempuan. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Karena keangkuhan. Amin semuanya, saudara. Saya sudah 20 tahun melayani anak muda. Dan inilah masalah, inilah ikatan yang selalu menyebabkan anak muda tidak maksimal. Mereka banyak talenta. Sangat luar biasa talenta, saudara. Tapi gagal dalam proses ini. Keangkuhan, kekerasan hati, kesombongan merupakan kubu yang menolak pengenalan akan Allah. Suruh dimentor, dimuridkan, tidak mau. Suruh belajar firman Tuhan, berdoa, tidak mau. Suruh melayani, kena ada dalam jadwal, selepas itu acuh tidak acuh lagi, saudara. Oh, itu bukan jadwal saya, sudah. Itu adalah roh kesombongan. Kesombongan bukan masalah. Kesombongan adalah roh, saudara. Yakobus 3, 15 hingga 16, Anda boleh baca, tidak ada di sini, saudara. Kepentingan diri dan iri hati, sumbernya adalah roh jahat. Jadi pada hari ini, saudara, itu yang Tuhan beritahu kepada Yosua dengan orang-orangnya, saudara. Supaya mereka memerangi kesombongan ini, tapi Acan tidak mau mengikutinya. Acan apa dia? Menyembunyikan harta yang ada. Kita belajar daripada awal Yosua, saudara. Apa yang Yosua buat? Dia cek satu persatu. Seperti mencari jarum yang hilang, saudara. Acan, keluarga Acan, keturunannya, sampai bangsa Acan dimusnahkan semuanya. Karena apa? Betapa seriusnya kesombongan. Amin semuanya, saudara. Keangkuhan yang berakal, memerintah ataupun tertanam dalam hak kita, akan membuatkan kita akan meresponi godaan iblis. Maka di dalam tempat kerja yang bekerja, kamu ditegur, this bos ini. Minggu depan saya resign saja. Ada di sini. Jadi umur 25 tahun sudah bekerja di 10 company, saudara. 2-3 bulan sini pindah lagi. 2-3 bulan ini pindah lagi. Karena ada roh kesombongan. Anda tidak mau belajar. Apalagi kalau pergi college. Satu hari ada 4 kelas. Satu kelas saja yang hadir. 3 kelas tidak hadir. Ada di sini. Pada hari ini, saudara. Itu kesombongan, saudara. Itu bukan masalah. Saya melihat semua ini dalam kalangan masa kita belajar, saudara. Ada teman gagal di Universiti Malaya, tempat saya belajar. Semasa cuti mereka balik ke kampung ke Borneo. Oh, mereka beritahu Bapak, Mama, kami sudah belajar bla bla begini. Datang lagi, balik lagi ke KL. Kerja di stasiun Shell, stasiun minyak, saudara. Bapak, Mama, mereka tidak tahu mereka gagal. Apakah sedih? Sangat sedih, saudara. Nasihat saya pada hari ini. Jika ada pada hari ini kesombongan, keangkuhan dalam hidup kita. Itu bukannya dibuang, itu dimatikan.
itu harus dimatikan. Dengan itu kita akan melakukan dosa yang berulang-ulang, mengikat dan memenjarakan kita. Nah, ini yang terjadi. Karena bukan soal berapa banyak kita melayani, saudara. Tetapi pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk membuang ini. Saya tidak berkata Anda, saudara, tapi saya mau kita belajar pada hari ini. Jika ada ini pada hari ini, saudara, mari kita buang dan matikan. Katakan matikan, saudara. Saya minta keyboard ambil tempat. Saya baru 2 kita belajar hari ini. Ada 5 lagi. Nah, kesan keangkuhan. Keangkuhan akan menjadi penyebab kepada kerosakan karakter manusia. Dan penyebab konflik dalam diri sendiri. Engkau ada konflik identity. Engkau tidak tahu dirimu apa, saudara. Orang mau beli kereta, engkau pun mau beli kereta. Orang beli rumah, engkau pun mau beli rumah. Orang lebih baik daripada engkau rasa iri hati, cemburu. Nah, ini orang-orang sombong, orang angkuh, saudara. Dengar baik-baik pada hari ini. Siapa yang sombong di sini angkat tangan? Semua tidak angkat tangan. Karena betul, saudara. Orang yang sombong, dia tidak tahu yang dia sombong. Engkau tidak tahu yang orang itu sombong. Tetapi melalui buah kehidupanmu, saudara, engkau akan melihat keangkuhan-keangkuhan. Assignment yang lecturer bagi 10 assignment, 1 pun tidak buat. Apa yang dia buat? Copy paste. Ada di sini. Dia guna font Times. Saya ubah jadi font Arial. Ada di sini. Ada. Tukar saja, lepas itu tukar nama. Apa yang terjadi, saudara? Keras hati, roh yang suka diajar, tidak sabar dan cepat tersinggung. Ditegur 1 kali. Saya ada paling pandai di sini. Kita mulai tersinggung. Di syarikat tempat kerja, apabila ditegur oleh teman-teman, marah, cepat tersinggung. Tapi apabila disuruh buat kerja, tidak mau buat. Dan company ambil orang baru, cemburu lagi dengan kehadiran orang baru. Nah, kalau ini terjadi dalam gereja, saudara, bagaimana kita mau berfungsi? Apalagi, saudara, sinis dan sering mempersalahkan orang lain. Kalau ada kesalahan, orang itu. Bukan saya. Dia tunjuk jari 1 orang. Berapa jari dengan diri dia, saudara? 4. Nah, ini sikap orang sombong, orang angkuh, saudara. Mengkritik secara negatif dan tidak wajar. Dia kritik. Apalagi tamak dan iri hati dan menganggap dirinya sebagai pemilik. Orang lain tidak boleh ada di tempat ini. Orang lain tidak boleh berada di jabatan saya, di syarikat di mana saya bekerja. Bos ambil orang yang lebih bagus, lebih bijak, saudara. Engkau mulai bersaing dan engkau kalah. Nah, ini terjadi di dunia di luar di sana. Amin, saudara. Saya bekerja 20 tahun di dunia workplace, saudara. Saya melihat semuanya ini. Tapi karena anugerah dan kasih Tuhan, Tuhan pernah mengangkat saya menjadi direktur syarikat, saudara. Semasa kami di Sabah, Sarawak, dan Borneo, dan Labuan, saudara. Semua ini ada. Dunia di luar akan mau berkata, biarlah orang ini tidak maju, biarlah dia ini gagal. Dunia di luar berkata pada hari ini dalam dirimu, saudara, ada orang cemburu dengan hidupmu pada hari ini. Ada orang iri hati, kau datang ke Semelanjung ini belajar. Amin, saudara. Ada orang iri hati, kau berkawin, kau memiliki anak. Kau memiliki pekerjaan yang baik, saudara. Karena di luar di sana ada kesombongan, keangkuhan. Hanya bila engkau kuat di dalam Tuhan, engkau boleh mengatasi roh keangkuhan dan kesombongan ini. Amin, saudara. Amin semuanya. Kemudian kita lihat lagi, saudara. Berasa lebih dari orang lain dan menuntut orang lain. Tidak loyal dan tidak setia. Cepat-cepat apabila ada problem dia sudah pindah. Apalagi dalam gereja. Pindah gereja, pindah pelayanan. Puji Tuhan tidak pindah planet, saudara. Kalau pindah planet. Dan yang paling teruk lagi, saudara.
dia pindah-pindah pasangan hidup. Sejarah yang kami membuat terkejut bila kita konseling masalah anak muda. Dia sudah ada pasangan, itu berapa banyak kali saudara? 39 kali girlfriend. Jadi maksudnya daripada bayi lagi dia sudah ada girlfriend. Umur baru 30 tahun. Yang seorang lagi 14 girlfriend. Melayani di gereja saudara. Mengapa saudara? Orang yang sombong tidak loyal. Nah, mari kita belajar pada hari ini. Saya mau kita introspeksi diri, kata Indonesia. Kita mau memproses firman di dalam diri kita saudara. Bukan tujuan menuduh kita, tapi kita memprosesnya pada hari ini. Apa bahagian yang Tuhan mau kita ubah saudara? Maka kita mulai berubah pada hari ini. Amin semuanya saudara. Yang seterusnya, maka dia mudah kepahitan dan mengasihani diri, menyiram kepahitan. Apa maksudnya di sini saudara? Dia hidup di dalam kepahitan. Anda pernah berjumpa dengan orang yang pahit saudara? Benar-benar pahit saudara. Anda suruh dia minum air madu pun tetap pahit. Kepahitan yang sangat dalam. Kepahitan kepada gereja, kepahitan kepada ibu bapak. Saya akan sambung ini lebih dalam pada 31 hari bulan Agustus ini saudara. Bagaimana itu menghantui, mengikat kehidupan kita. Dan itu harus dilepaskan, itu harus mati. Amin. Nah saya tidak sampai di sini karena masa kita. Mari kita mengajak kita berdiri pada saat ini saudara.